Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba amma ba'd. Khairuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat dengan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kitab yang baru yang di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya kita telah menyelesaikan satu kitab dari kitab-kitab yang dikarang oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana pembahasan kita yang pertama yaitu tentang al-usul ats-tsalatsah. Dan dilanjut di pagi hari ini kita mulai pembahasan kita masih dalam kitab beliau yaitu tentang Al-Qawaid Al-Arba'. Taib jamaah rahimakumullah, sedikit tentang judul kitab ini. Sebenarnya hampir sama dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Makna dari Al-Qawaid itu sama dengan Al-Usul. Artinya dengan al-qawaid ini ataupun mufradnya kalau dalam bahasa Arab dia adalah kaidah. Dengan kaidah ini nanti akan ada cabangnya, di mana setiap kaidah akan mengeluarkan beberapa hukum-hukum yang dimaksud dengan hukum tersebut adalah merupakan cabang daripada kaidah tersebut, sehingga kita bisa menentukan. Karena dalam 4 kaidah ini adalah merupakan kaidah yang membahas tentang ma'rifatut tauhid dan ma'rifatus syirik. Jadi mengenal tauhid serta mengenal kesyirikan. Artinya adalah dengan 4 kaidah ini kita akan memiliki gambaran mana sih yang tergolong dengan kesyirikan dan mana saja yang tergolong dengan yang dimaksud tauhid. Sehingga jelas kita tahu. Dan dalam 4 kaidah ini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan beberapa contoh-contoh kasus ya ataupun kejadian, baik itu kasus tersebut yang beliau nukil dari Al-Qur'anul Karim maupun kasus yang beliau nukil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Harapannya adalah ini menjadi kaidah ataupun sebuah rumus untuk memecahkan beberapa masalah-masalah yang hingga saat ini banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan masalah kesyirikan, tapi sering di cover dengan beberapa bentuk-bentuk praktek Islami, sehingga kebanyakan orang ini tertipu ya, yang sebenarnya itu kesyirikan tapi justru malah dianggap sebagai perkara yang masuk ke dalam syariat ya. Sehingga dengan cover tersebut maka banyak dari masyarakat kita khususnya kaum muslimin terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Nah, makanya dalam 4 kaidah ini kita akan bahas per kaidahnya agar supaya kita bisa
menjadikan barometer ataupun acuan kita untuk menghukumi di beberapa perkara terkait dengan masalah ataupun kasus-kasus yang terbaru yang semakin berkembang dalam dunia kehidupan kita. Ini sedikit sekilas pandang tentang masalah judul, yaitu Al-Qawaid Al-Arba'ah. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita cantumkan dalam tema kita untuk pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang muqaddimahnya terlebih dahulu, di mana beliau setiap ingin membahas permasalahan dalam kitabnya, beliau awali dengan muqaddimahnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena muqaddimah ini sangat penting. Antum kalau membaca kitab, kalau tidak membaca muqaddimahnya terlebih dahulu, maka antum tidak akan tahu gambaran daripada isi tersebut. Makanya paling penting itu dalam membaca kitab adalah membaca muqaddimah terlebih dahulu. Karena dalam muqaddimah itu sang penulis akan memberikan gambaran sekilas pandang tentang isi daripada kitab tersebut. Tapi terkadang kita melewatkan muqaddimahnya, kita langsung membaca intinya. Ya, ini salah. Baca kitab itu baca dahulu muqaddimahnya. Kalau antum sudah baca muqaddimahnya, paling enggak antum menguasai gambaran daripada isi kitab tersebut. Ini sangat penting sekali. Atau bahkan terkadang sebagian di antara kita ada yang membaca cuman daftar isinya saja. Tapi nggak apa-apa, minimal tahu isi-isi yang ada dalam kitab itu. Tapi yang jelas, sebelum kita membaca isi kitab tersebut, paling tidak kita baca muqaddimahnya terlebih dahulu. Baik, rahimakumullah, kita mulai bahasan kita dari muqaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekali lagi bahwa inilah bukti daripada beliau alaihi salatu wassalam menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman dalam menulis. Karena setiap risalah yang ditulis oleh beliau itu diawali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merujuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena setiap suratnya dalam Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca bismillah. Bahkan suratnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada pemimpin Saba, negeri Saba, itu diawali dengan menggunakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga qudwah yang beliau ambil adalah qudwah Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setiap amalan yang tidak sebelumnya diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut fahuwa abtar, yaitu amalan tersebut tidak mendapatkan keberkahan. Bahkan dalam berbagai kasus Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, termasuk putra dari istri beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Amr bin Abi Salamah, yaitu putranya Ummu Salamah. Saat beliau alaihissalatu wassalam makan bersamanya, maka diajarkanlah adab-adab makan dengan ajakan perintah untuk memulai mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Ucapkanlah, sebutlah nama Allah terlebih dahulu, wa kul biyaminik, maka makanlah dengan menggunakan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di depanmu. Nah ini contoh di antara contoh-contoh yang dimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Begitu juga risalah beliau ketika beliau memulai dakwahnya dengan menggunakan risalah kepada beberapa raja-raja, termasuk Raja Persia, Romawi, Raja Mesir, dan juga Raja di negeri Habasyah.
Maka Nabi SAW memulai risalahnya dengan menulis kalimat Bismillah min Muhammad Abdullah wa Rasuluh aslim taslam. Nah, inilah setiap risalah yang dikirim oleh beliau SAW ke setiap raja-raja. Artinya adalah bahwa andaikan ada yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering kita kenal di Indonesia ini, para pengikutnya yang disebut dengan Wahabi dan dinyatakan kesesatannya, akan tetapi tidak terbukti, disebabkan karena sekali lagi kami pernah mengatakan bahwa menilai pemikiran seseorang itu pertama bisa dengan apa yang dia sampaikan. Itu yang pertama. Nah, kalau kita bukan sezaman dengan beliau, berarti kita bisa menilainya dengan tulisannya. Nah, kita lihat dari awal saja beliau sudah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama untuk menulis risalah-risalah yang beliau tulis. Artinya adalah bahwa tuduhan yang dituduhkan oleh masyarakat awam tidak terbukti. Ya, mungkin bisa jadi mereka belum baca kitab-kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, nilailah ya pemikiran seseorang itu. Kalau memang kita tidak sezaman dengannya, paling tidak kita bisa melihat dari sisi tulisan-tulisannya. Bahkan beliau sangat banyak sekali menoreh kitab-kitab yang sangat ringan sekali dibaca oleh para penuntut ilmu, bahkan masyarakat awam pun bisa memahaminya. Ya, kita pun sebenarnya dalam kitab Qawaidul Arba, Usul Thalatha, nanti akan ada Usul Sita, ada Kasyfus Subhat, yang kitabnya sangat tipis-tipis sekali. Itu sebenarnya kalau orang awam pun membaca pasti dia akan paham. Ya. Bahkan dalam Usul Sita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menegaskan, bahkan orang yang paling awam pun harusnya paham dengan apa yang beliau tulis, karena bahasanya sangat ringan dan isinya sangat mudah untuk difahami. Ya. Nah, paling tidak, ya, kenapa kita bahas, ya, kita akan mencoba untuk mengambil beberapa faedah dari tulisan beliau. Kita sedikit mengembangkannya agar supaya kita kaya akan pengetahuan tentang ilmu. Dan itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Beliau mengawalinya dengan menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kata beliau, As'alullahal Karim, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Pemurah, ya, Rabbal Arshil Alim, Rabb yang memiliki arsy yang besar, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu, wahai para pembaca kitab ini dan wahai para pendengar kalimat-kalimat ini, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirimu selalu diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman u'tiya syakara, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu hamba-hamba yang jika diberi bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan jika diuji maka bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jika melakukan dosa maka memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah, karena 3 poin ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Ini maktok yang pertama, ataupun satu alinea sebagai muqaddimah ataupun pembuka dari kitab Al-Qawaidul Arba. Taib, ikhwani rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan bahwa risalah-risalah beliau itu ketika beliau membukanya selalu dengan mendoakan para pembaca kitab tersebut, ya,
baik itu dalam usul tsalatsah maupun yang kita bahas sekarang. Maka di antara doa yang beliau panjatkan dalam kitab ini, ya, ini doa bagi para pembaca, bagi para thalabatul ilm, penuntut ilmu, bagi para pendengar yang dibacakan kitab tersebut, ya. Jadi beliau rahimahullahu taala mendoakan, ya, dengan doa agar supaya yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Baik itu Allah menjaga kita di dunia maupun menjaga kita di akhirat. Artinya adalah kalau Allah sudah menjadi wali kita ataupun kita pun menjadi waliullah, ya, Allah menjaga kita dan kita pun menjaga Allah. Maksudnya adalah bahwa kita menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Nah, yang dimaksud dengan jagalah Allah adalah jagalah had-had Allah. Jagalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an redaksinya berbeda, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, maksud daripada menolong Allah bukan berarti Allah butuh pertolongan kita. Tapi jika kita mau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan syariat Allah itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, ini yang dimaksud dengan menolong Allah. Maka yang surkum, Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan, ya, pijakan kalian. Nah, inilah doa yang dipanjatkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, agar supaya kita menjadi waliullah dan Allah Subhanahu wa taala pun menjadi wali kita, ya. Kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menjaga hal-hal yang diperintahkan Allah dan yang dilarangnya. Nah, terkait dengan waliullah, ikhwan rahimakumullah, ya, terkadang banyak kaum muslimin yang salah mentafsirkannya. Ada orang yang bicaranya saja sudah ngelantur, dia disebut dengan waliullah. Karena kita aja nggak paham. Tiba-tiba dia datang nggak berpakaian, dikatakan wali. Ya. Padahal di dalam Al-Quran surat Yunus, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rumus tentang siapa sih itu wali. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Maksudnya adalah tidak punya rasa takut, ketakutan mereka hanya kepada Allah, dan tidak pernah sedih. Kesedihan mereka adalah karena ketakutan terhadap adab Allah. Tapi selain itu, mereka hidup di dunia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih, ya. Nah, itu cirinya. Lalu kemudian ciri berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman. Nah, iman itu bisa ditopang dengan amal soleh. Seorang mukmin berarti dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya hari akhir. Kalau meyakini adalah Allah sang pencipta, maka dia sadar harusnya sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia tunduk, patuh dan taat kepadanya. Ya. Dan dia juga harus mengimani adanya hari akhir, di mana di hari akhir itu akan ada hari pembalasan. Apapun yang dia kerjakan dan yang dia lakukan di dunia akan berdampak pula di akhirat. Nah, makanya kalau kita terkadang heran saja melihat fenomena sebagian kaum muslimin yang mereka korban dari doktrinisasi, ya, terdoktrin untuk, ya, ataupun digiring untuk meyakini sosok ataupun seseorang yang disebut sebagai waliullah, ya.
maka ini salah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan fathariqul wilayah, ya, jalan untuk menentukan sebuah kewalian itu adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini. Nah, mereka yang disebut wali, kata beliau rahimahullahu taala, adalah al-muhafadzatu 'alal faraid wal hirsu 'ala sunnah. Yaitu orang-orang yang bisa menjaga kewajibannya, dan yang kedua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menegakkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka mereka lah disebut waliullah. Jadi wali itu tidak ada pengkhususan, tapi siapa saja yang mereka menjaga kewajibannya, kewajiban hamba kepada Rabbnya, khususnya tentang masalah tauhid. Dan yang kedua adalah bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, maka mereka disebut sebagai waliullah, penolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bentuk daripada pertolongan Allah saat kita mampu untuk menjaga kewajibannya, ya, dan juga kita mampu untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya, maka ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وَبِتَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ تُسْعِدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءً بَعْدَهَا أَبَدًا. Jadi jika Allah menolongmu, dengan cara apa Allah menolong kita? Yaitu dengan cara bimbingan darinya. Allah jaga kita, Allah jaga kehormatan kita sebagai seorang muslim untuk tidak wuku' terjatuh kepada hal-hal yang diharamkannya. Wa taufiqihi wa hidayati, dengan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Artinya kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Ya, kita tidak akan meninggalkan sunnah-sunnah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Maka fa innaka tus'idu sa'adatan la syaqa'an ba'daha abada. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan mendapatkan kesedihan selama-lamanya setelah itu. Jadi bentuk pertolongan Allah itu adalah dengan taufik dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita mudah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 287 Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala penolong hamba-hambanya yang beriman. Kalau Allah sudah menolong hambanya yang Allah tolong terlebih dahulu, apa? Kehormatannya sebagai hamba. Apa kehormatan sebagai hamba? Yaitu dengan ketakwaan, dengan memurnikan keimanan, dan menyelamatkan dari akidah-akidah yang sesat. Ya. Makanya dalam ayat ini Allah sebutkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan hamba-hambanya yang beriman dari kegelapan, dari kejahilan, dari kesesatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, ya, dari kekufuran, dari berbagai macam keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilan nur, kepada cahaya, yaitu hidayahnya, kepada taufiknya, kepada inayahnya, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sebagai waliullah, dan Allah pun menjadi wali mereka. Ya. Makanya sekali lagi jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin menyebut seseorang itu sebagai wali, maka jadikanlah Al-Quran dan Sunnah itu sebagai barometernya. Apakah benar dia itu waliullah? Ya. Karena terkadang opini masyarakat kaum muslimin kita, ya, patokannya sebagai waliullah itu karena banyak karomahnya,
Mungkin di hari Jumat yang lalu sudah dijelaskan oleh Ustadz kita Hasan Jaizi terkait dengan keramat. Keramat itu aslinya dari karomah, ya. Di mana yang menjadi titik penilaian itu adalah semakin banyaknya katanya karomah yang dimiliki oleh seseorang, maka dialah wali. Tapi dia tidak pernah sholat, ya. Dia bahkan mengamalkan amalan-amalan kesyirikan, ya. Jadi orang itu takjub dengan karomah yang dimiliki oleh seseorang tersebut, padahal itu bukan karomah, yaitu bisa jadi itu merupakan trik ataupun sihir yang dibantu oleh syaitan, ya. Makanya sekali lagi, ya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menolong kita, maka Allah akan memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita, ya, sehingga kita bisa selamat imma di dunia, mendapatkan petunjuk dari Allah, mengamalkan kewajiban kita dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya, wal akhirah, dan di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan, yaitu darus sa'adah, surga yang selalu dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Itu doa yang pertama yang dipanjatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian doa yang kedua adalah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu selalu diberkahi dimanapun kau berada. Nah, jadi makna berkah itu adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, ataupun al-khairud daim, kebaikan yang terus menerus. Ini yang disebut dengan berkah, ya. Jadi kalau kita punya umur, ya umur kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan kebaikan, ya. Di umur kita bisa menjalankan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tabiatnya manusia secara umum itu, Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnani. Jadi kita ini kalau usianya sudah mulai menua, maka menua pula dua hal. Semakin besar usia kita, semakin besar pula dua hal pada diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah hubbul mal, kecintaan kita kepada harta, wa tulul umar, dan banyaknya angan-angan. Jadi orang semakin tua semakin cinta terhadap harta dan semakin banyak angan-angan. Maka ini berbahaya, ya. Oleh karenanya syariat menuntun kita, jika kita ingin agar umur kita bermanfaat, ya gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW hampir sama memberikan gambaran, yahrumu ibnu Adam, semakin menua anak cucu Adam, maka watashibbu minhu ithnan, tapi justru malah semakin memuda keinginannya. Jadi umurnya tua tapi keinginannya tambah muda. Apa itu dua hal tersebut? Yang pertama adalah al-hirsu alal mal, jadi semangatnya dalam kecintaan terhadap harta itu semakin besar pula. Dan yang kedua apa? Al-hirsu alal umar, yaitu apa? Semangatnya dalam berangan-angan, ya. Jadi inilah tabiat umum manusia jika mereka tidak dikontrol dengan ilmu, ya. Nah, makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, manusia bagaimana sih yang baik itu? Maka Nabi bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa saja yang umurnya itu dipanjangkan oleh Allah, lalu kemudian amalnya baik. Lalu kemudian ditanya lagi, ayun nasi syarr, dan bagaimana dengan manusia yang paling buruk? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu
wa sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Nah, tinggal kita kembali, ya, apakah ketika Allah memberikan kesempatan umur kepada kita gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah ataupun yang dicintai olehnya, ya. Yang jelas ini merupakan bukti apakah kita cinta kepada Allah sebagai hamba yang beriman atau sebaliknya, ya. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita gunakan kesempatan itu untuk ketaatan kepadanya atau sebaliknya? Kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Makanya kalau ada kebaikan jangan ditunda, ya. Ini penyakit taswif ini selalu ada pada diri kita. Bentuk taswif selalu menunda kebaikan, ya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam atharnya pernah mengatakan, di athar ini, ya, dinukil oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, wa idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiril subah. Kalau kau berada di pagi harimu dan kau dihadapkan dengan amal solehmu, maka lakukan saat itu. Fala tantadiril masa, jangan kau tunggu waktu sore, ya. Kalau ada kesempatan di pagi hari, ada majelis ilmu, ikuti. Gak usah tunggu nanti sore, ya. Artinya adalah bahwa, ya, ini mungkin yang menjadi penyakit kita para penuntut ilmu khususnya. Kita berbicara di lingkup yang paling kecil dulu lah, karena kita sedang menuntut ilmu sekarang, ya. Dengan dimudahkannya live seperti ini, ada sebagian dari para penuntut ilmu itu, dia sekarang sudah mulai terjangkiti penyakit kemalasan. Enggak apa-apa, nanti juga bisa diputar ulang, ya. Sehingga ghirah, semangatnya dalam menuntut ilmu hilang, semangatnya dalam bermajlis itu hilang, ya. Ya, kalau sempat dia memutar ulang di rumahnya, ya, tinggal datang ke masjid, ya. Memutar ulang dengan YouTube juga mengeluarkan, ya, mal yang banyak, keberkahannya pun berkurang, ya. Terkadang ada yang, ya, nyeleneh mengatakan bahwa sama saja, yang penting kan menuntut ilmu. Tapi yang diperintahkan adalah bermajlis, dan ini yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai riyadul jannah, taman dari taman-taman surga. Itu. Makanya wa idza asbahta fala tantadiril masa, kalau kau diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan pada pagi ini, maka jangan tunggu waktu sore. Begitu juga wa idza amsayta fala tantadiris subah, kalau kamu berada di waktu sore, ada kajian ba'da maghrib misal, ya, maka fala tantadiris subah, oh gampang kok, sudah live di YouTube, nanti toh juga bisa dibuka, ya. Nah, ini yang disebut dengan penyakit taswif, ya. Penyakit kemalasan selalu mengundur-undur kebaikan. Apakah kita bisa menjamin kita ini akan selalu sehat? Ada nggak yang bisa menjamin kita ini akan selalu dipanjangkan umurnya? Nggak ada yang bisa jamin, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, khudh sihataka limaradika wa hayataka limautika. Ambil waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan ambil waktu masa-masa kau diberi panjang umur sebelum kau diberi kematian. Kalau sudah tua, sudah sulit untuk bergerak, maka kita akan baru sadar bahwa begitu nikmatnya kita bisa berjalan dari rumah menuju ke masjid menuntut ilmu, ya. Kita ini belum sadar kalau belum diberikan al-ajiz,
ketidakmampuan untuk melakukan rutinitas kita sehari-hari. Kalau Allah sudah memberikan ketidakmampuan kepada kita, maka baru kita sadar, oh ya Allah benar ya, kenapa dulu saya nggak memanfaatkan waktu saya, kenapa dulu tidak saya manfaatkan hidup saya untuk berjuang di jalan Allah, untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu, untuk mendakwahkannya kepada keluarga ya. Baru nanti kita sadar. Sekarang kita belum sadar. Nah inilah ya jemaah sekalian rahimakumullah ya. Sekali lagi beliau mendoakan kita agar supaya kita selalu diberkahi dimanapun kita berada, baik dari umur kita ataupun rizki kita, rizki yang Allah amanahkan kepada kita ya. Ya. Kalau kita mau menilai rizki itu hanya dari sisi mal saja, ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan doanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari rizki yang Allah berikan kepada kita ya. Berkah itu enggak harus banyak, yang sedikit tapi bernilai baik. Imma kita mendapatkannya dengan cara yang baik, dan imma kita membelanjakannya juga dengan cara yang baik ya. Karena kaidahnya dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba itu hingga dia akan ditanya tentang 4 hal. Apa saja yang ditanya? Yang pertama adalah ya an malihi ya, di antara pertanyaannya adalah tentang an malihi, tentang harta kita ya. Karena umumnya kita ini kalau menilai rezeki itu selalu ya, patokannya adalah harta. Antum sudah dikasih rezeki hari ini? Belum. Padahal kedua mata kita sudah melek, sudah bisa menghirup udara segar di pagi hari, sudah bisa melaksanakan kewajiban yaitu sholat subuh secara berjamaah, ditambah bermajlis ilmu. Apakah ini bukan rizki? Ya. Ini rizki jamaah ya. Cuman kalau kita ditanya pagi ini sudah dapat rizki belum? Belum. Ini belum beraktivitas, masih ngaji ya. Kira-kira ucapan kita ini termasuk kufru nikmah bukan? Kufur nikmah ya. Allah sudah berikan rezeki kepada kita. Coba ada di antara manusia yang pada saat bangun dari tempat tidurnya ternyata sudah ada di alam barzah. Dia membuka kedua matanya sudah berada di alam barzah. Artinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian manusia di pagi harinya mereka lalai untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, bahkan tidak mengerjakan sholat subuh ya. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang sekarang masih terbuai dalam tidurnya. Apakah ini bukan rizki yang Allah berikan kepada kita? Ini rizki Pak ya. Nah makanya ya, kami berikan contoh kalau bicara rizki pasti tertujunya kepada materi. Makanya sekali lagi bahwa rizki yang diberkahi itu adalah min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana dia mendapatkannya, lalu kemudian kemana dia menginfakkannya. Nah itu, kalau kita bisa mendapatkannya dari yang halal dan kita infakkan kepada halal yang baik, maka rizki itu adalah merupakan rizki yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu terkait dengan keberkahan dimanapun kita berada. Termasuk juga kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang keberkahan ilmu. Nah berkahnya ilmu yaitu mengamalkan, berkahnya menuntut ilmu yaitu istiqamah dalam menuntutnya. Mungkin yang kemarin bisa datang ya, keberkahan ilmu yang lalu ya, maka akan bisa memudahkan kita untuk datang pada minggu ini. Keberkahan ilmu minggu ini akan bisa mendatangkan
kita untuk bermajlis di minggu depan. Ya. Makanya kata Syekh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala adalah apa? Setiap kebaikan yang kebaikan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amaliyahnya, maka dia akan melahirkan kebaikan yang sama pula. Saat beliau menjelaskan puasa 6 hari di bulan Syawal, orang yang mampu mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah bukti puasanya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Meskipun ini bukan menjadi rumus ataupun patokan secara khusus, tapi harusnya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Nah, termasuk kebaikan ilmu, menuntut ilmu adalah apa? Kita diberi kemampuan untuk menghadirinya di jadwal yang berikutnya. Nah, maka ini bagian daripada keberkahan ilmu. Nah, inilah ya, coba sekalian rahimakumullah, artinya adalah bahwa doa yang beliau panjatkan kepada Allah untuk kita para pembaca, ya semoga Allah menjadikan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka itu semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga, ya ini doa yang dirangkap dengan 3 kalimat. Ya. Kalimat pertama apa? Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu hamba-hamba yang jika diberi bersyukur. Nah, syukur. Ya. Entah ada gak di antara kita yang faham tentang makna syukur? Ya. Ya. Syukur itu adalah zuhuru athari ni'matillah, yaitu menampakkan pengaruh dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dengan lisan kita, kemudian dengan anggota tubuh kita, ataupun dengan hati kita. Itu yang disebut syukur. Ya. Yaitu dengan lisan kita ya selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, itu syukur. Ya. Kalau dengan hati kita ya syuhudan wa mahabbatan, yaitu dengan keyakinan serta kecintaan. Syuhudan wa mahabbatan, kita yakini bahwa nikmat tersebut diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau dengan amal perbuatan kita, jawareh kita ya dengan inqiyadan wa ta'atan, menggunakan fasilitas itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya terkadang ada hamba-hamba Allah yang dia hanya mengucapkan syukur dengan lisannya, alhamdulillah, tapi dia gunakan fasilitas itu untuk maksiat. Berarti tidak sempurna rasa syukurnya kepada Allah. Ya. Nah, syukur kepada Allah adalah dengan semua anggota tubuh kita jadikan wasilah daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Jangan kita gunakan untuk bermaksiat. Makanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu pernah berkata kan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kau berada di sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, maka far'aha, jagalah nikmat itu. Ya, fa innal ma'asi tuzilun ni'mah. Karena maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan. Diberi nikmat Allah ya jangan untuk bermaksiat. Jangan kita gunakan untuk mendukung kemaksiatan pula. Jangan. Tapi jaga nikmatan itu dengan ketaatan. Wa hafid 'alaiha bitaqwal ilah, kata beliau. Jagalah nikmat tersebut dengan apa? Dengan selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ilaha sari'un niqam. Kenapa? Karena Allah itu cepat sekali balasannya. Hari ini kita enggak bersyukur kepada Allah, hari besok nikmat itu sudah diambil oleh Allah. Entah itu diambil dengan bentuk nyata atau diambil keberkahannya. Kalau diambil dengan nyata, habis sudah harta kita, selesai pula jabatan kita. Itu nikmat yang diambil secara nyata. Kalau diambil secara tidak nyata, dengan cara apa? Dengan cara tidak ada keberkahan sedikit pun dalam nikmat yang Allah titipkan kepada kita.
Kalau harta mungkin kita belanjakan untuk kemaksiatan, kalau jabatan mungkin kita gunakan untuk bermaksiat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya beliau mendoakan kepada kita, idza u'tiya syakara, hamba-hamba yang selalu jika diberi maka bersyukur. Ya. Bersyukur dulu terhadap diri kita. Ya. Dengan menghargai ya nikmat itu ya untuk kita laksanakan dan kita gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita bersyukur maka semakin ditambah pula nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Doa yang ketiga, yang dalam doa yang ketiga ini ada 3 poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Pertama, idza u'tiya syakara. Kemudian yang kedua adalah wa idzabtuliya sabara, dan jika diberi ujian maka dia bersabar. Ya, kita ini di dunia ini ya adalah tempatnya ujian. Ya. Diuji dengan berbagai macam bentuk. Dan Allah akan menguji kita tergantung dengan iman kita. Semakin besar ujian tersebut ya, berarti Allah ya memberikan amanah keimanan yang besar pula kepada kita. Ya. Karena terkadang ada orang yang diuji baru hijrah, ujiannya sangat besar, mungkin dari harta. Dia diuji yang dulunya banyak memakan harta riba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Ya. Ya, ini ujian pula dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia diuji dengan musibah. Dan khususnya kita di Indonesia ini, kita ini sedang diuji dengan adanya musibah. Dan ini bukan bentuk murka Allah. Ya, kalau seorang mukmin ini selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa pada dirinya maka itu bagian daripada musibah. Kenapa demikian? Ya, karena kaedahnya di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, beliau memuji hamba-hambanya yang meskipun dia diberi ujian oleh Allah sampai titik yang paling rendah, tapi dia tetap bersabar. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan sekali perkaranya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap perkaranya itu baik. Ya. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberi kelapangan, kemudahan, maka dia bersyukur. Maka ini baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika dia diberi kesabaran, dia bersabar, maka itu baik bagi dirinya. Ya. Makanya semakin besar ujiannya berarti tingkat keimanannya pun semakin tinggi. Husudan aja kepada Allah. Ya. Berhusudan kepada Allah. Apapun yang menimpa pada diri kita husnudzon. Coba renungi hadis Nabi SAW yang ketika pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man asyaddu bala'an indallah? Siapa sih? Ya, golongan mana sih yang paling mendapatkan ujian paling berat? Maka kata Nabi SAW, asyaddu bala'an al-anbiya. Jadi golongan ataupun manusia yang paling berat mendapat ujian itu adalah para nabi Allah. Kemudian beliau mengatakan tsummal amthal fal amthal. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Artinya yang mendekati keimanannya dengan nabi, yang mendekati keimanannya dengan rasul, semakin kita ingin memupuk keimanan kita, ya semakin besar pula ujian yang akan kita hadapi. Ya. Makanya hamba yang mukmin akan selalu bersabar dan dia akan selalu senang meskipun dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akan meningkatkan keimanannya. Dia akan berjuang dan bersabar.
Bahkan ditopang lagi dengan hadis yang lain, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta kepada kaum, astagfirullah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang jika kita melakukan dosa maka kita akan langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba-hamba yang mustaghfir. Hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah ketika dia mau sadar atas perbuatan yang telah dia lakukan. Manusia itu wajar kalau berdosa, ya, bukan berarti harus berdosa, ya, karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita saat kita terjatuh dalam perkara-perkara yang berdosa, baik itu dalam kesalahan maupun saat kita lupa, maka kita diajarkan doa la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan kau hukum kami kalau kami dalam keadaan lupa dan kami dalam keadaan salah, ya. Artinya tempatnya manusia itu melakukan kesalahan. Yang salah itu adalah tidak sadar terhadap kesalahannya. Ini yang salah. Tidak sadar akan dosanya. Ini salah. Tidak sadar akan kesyirikannya. Ini salah. Tapi melakukan kesalahan itu bukan dari bentuk kesalahan, ya. Nah, makanya ketika kita sadar lalu kemudian kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, ya. Maka dalam sebuah hadits kan Nabi SAW pernah bersabda kan, walillahi asyaddu farhan bitaubati abdi. Allah itu sangat gembira sekali dengan taubatnya seorang hamba, melebihi rasa senangnya ketika ada seorang hamba yang dimana dia kehilangan bekalnya saat bersafar, sehingga ketika dia menemukan bekalnya dia saking senangnya dia menyebutkan, ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi, saya Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Sebenarnya dia ingin mengucapkan ana abduka wa anta rabbi, saya hambamu dan engkau Tuhanku, karena saking senangnya dia salah mengucapkan. Nah, Allah itu lebih senang melihat hambanya yang melakukan kesalahan lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang didoakan oleh beliau untuk kita semuanya, agar kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan perbuatan salah, maka kita langsung tersadarkan, kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mungkin kalau kita sedang bermaksiat lalu tiba-tiba ada sinyal-sinyal yang mengajak kita untuk meninggalkan maksiat tersebut, maka harusnya pada saat itu kita meninggalkannya. Nah, ini ya,
Nah, kalimat ini ditopang dengan surat dalil surat Ali Imran ayat 135, ya. Dan juga surat An-Nisa ayat 17. Di mana Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka mengerjakan perbuatan yang keji ataupun zalim terhadap diri mereka, maka mereka mengingat kepada Allah, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Maka wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dalam surat An-Nisa yang ke-17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubatnya seorang hamba kepada Allah itu ketika dia melakukan amalan-amalan keburukan bijahalatin, atas kebodohannya. Ya. Kemudian tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia langsung sadar, bertobat kepada Allah. Maka taubat yang seperti ini disebutkan faulaika yatubullahu alaihim. Allah akan memberikan taubatnya kepada mereka. Nah, jika kita bisa menjaga 3 hal ini dan diberi taufik oleh Allah terhadap 3 hal ini, maka kata beliau rahimahullahu taala, fa inna haula'i thalath, ya, sesungguhnya 3 hal inilah, ya, merupakan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah muqaddimah kita dalam kitab Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah untuk memahami kesyirikan dan memahami tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau panjatkan doanya untuk kita semuanya, maka ini merupakan gambaran bagian daripada tauhid kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah, ya kita menjaga syariat Allah. Ketika kita mentauhidkan Allah, ya kita akan selalu memperhatikan amalan kita akan selalu diberkahi. Baik itu ketika kita diberi, kita bersyukur, diuji bersabar, dan juga jika melakukan dosa kita akan beristighfar. Ini bentuk tauhid kita kepada Allah. Dan dari sisi kesyirikannya adalah ya kelalaian kita, kebalikan daripada apa yang menjadi doa beliau rahimahullahu taala dalam muqaddimah ini. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang perlu ditanya, tafadhol. Tafadhol. Apakah salah kita jika terkena musibah kita anggap itu sebagai azab agar kita selalu bertaubat dan sadar akan kesalahan itu? Baik. Musibah, ya, secara umum baik secara khusus yang menimpa pada kita, maka ada 2 dzan ataupun persangkaan, ya. Ada 2 pandangan, saya katakan 2 pandangan. Pandangan orang-orang kafir ini bagian daripada azab. Tapi pandangan orang-orang beriman, musibah ini bagian daripada bentuk kecintaan Allah kepada kita. Makanya salah kalau seorang mukmin ketika mendapatkan ujian atau musibah dari Allah, kemudian dia anggap itu merupakan adab. Tidak. Kata Nabi SAW, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala adhan. Tidaklah sesuatu yang menimpa pada diri seorang mukmin, baik itu kesedihan, kegundahan, kegalauan, ataupun kesulitan dan keburukan yang menimpa pada dirinya, hatta syaukah yushakuha, bahkan sampai sekecil duri yang menancap, ya, pada tubuh kita, yang kita merasa sakit dengan tancapan duri tersebut, maka sikapnya seorang mukmin adalah apa? Dia akan berprasangka baik kepada Allah, karena itu semuanya jika dia sabar akan menghapus dosa-dosanya, ya.
Maka sekali lagi bahwa pandangan orang yang beriman terhadap musibah yang menimpa pada dirinya adalah bentuk daripada kecintaan Allah kepadanya. Kenapa? Karena dengan musibah tersebut maka dosa-dosa kita akan digugurkan. Begitu ya. Jangan menilainya sebagai adab. Kalau hal itu kita nilai sebagai adab, maka kita akan menjadi hamba yang al-ya's, hamba yang qunut min rahmatillah, hamba yang dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan kalau ada hamba Allah yang ketika dia mendapatkan musibah dia berprasangka bahwa ini merupakan adab dari Allah, sudahlah, berarti saya ini orang-orang kafir. Ngapain juga saya taubat? Karena saya sudah mendapatkan adab dari Allah, ya sudah. Saya lebih baik melakukan perbuatan-perbuatan buruk sekalian. Tapi kalau sampai dia ya berpandangan bahwa ini merupakan ujian dari Allah, maka dia di situ akan bersabar. Ya. Bersabar untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kalau enggak ada, kita cukupkan. Faham insyaallah ya? Di akhir pembahasan nanti anak tanya ya. Atau saya buatkan soal buat antum kerjakan soalnya ya. Faham? Insyaallah ya. Ya mungkin saya suruh sebutkan dalilnya. Andaikan antum bisa gitu ya. Ala kulli hal, yang penting antum bisa memahaminya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, itu yang paling penting ya. Itulah barokatul ilm, keberkahan ilmu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.